Rak buku selanjutnya yang sudah ketis sebelumnya akan mereview sebuah buku yang sebenarnya saya ingin review satu buku kali ini, tapi karena penerbitnya sama dan datangnya tidak terlalu jauh, lalu temanya hampir sama. Yang satu quotes isinya hampir sama, cuman yang satu itu versi yang buku milik sosok ini, itu isinya adalah tentang keresahan atau mengeluh soal percintaan, sedangkan buku dengan format yang sama adalah mengeluh tentang keseharian. Datang dari penerbit buku Mojok, pasti kalian sudah tidak asing dengan tentang penerbit itu, karena penerbit itu sangat ramai. Dua orang yang sangat ramai adalah kepala suku sama Mas Agus Magelangan yang ada di mojo.co kalau nggak salah. Itu sering sekali memberikan sebuah tweet-tweet yang atau konten-konten yang lucu. Di saat ini saya mengambil video ini, Mas Agus Magelangan itu sudah mempunyai istri dan sudah mempunyai anak dan sudah mempunyai film. Nama filmnya adalah Seni Memahami Makasih. Sayangnya Mas Agus Magelangan filmnya tidak ada bukunya, jadi tidak bisa saya review bukunya. Yang ada saya mereview dua buku yang hampir sejenis, tapi dengan tema yang berbeda ya. Sudah saya bilang di awal, dengan tema yang berbeda. Karena yang di awal adalah buku dari public figure, maka buku pertama adalah Pernah Patah Hati Tapi Tetap Bidadari. Buku ini lucu banget. Sama seperti Pevita Pierce, kita juga dapat postcardnya Bude Sumiati. Bentar, tak fokuskan. Sini dong. Fokus. Fotonya ya kayak ibu-ibu biasa gitu, tapi lucu. Di setiap fotonya ada tulisan. Foto pertama ya, kita dapat dua foto Polaroid, tapi tidak terlalu Polaroid. Foto pertama seperti ini dengan tulisan di bawahnya, aku adalah pertanyaan dari jawaban yang tidak pernah ada. Ini adalah versi buku Pevita Pierce, tapi dengan aktor yang berbeda, dengan POV yang berbeda, POV dari ibu-ibu, ya ibu-ibu macam biasa, tapi lucu gitu, fotonya lucu, tulisannya lucu. Foto kedua ada tulisannya dengan tulisan, kalau rindu itu beban, pukullah. Kalau rindu itu adalah musuh, pukullah. Kalau rindu itu adalah aku, temuilah. Lucu. Buku ini nggak ada bab. Dua buku yang sama ya, jenisnya yang sama, nggak ada bab. Ini adalah keresahan tentang keresahan tentang asmara, lebih tepatnya. Tapi dibahas secara puitis, cuman bait per bait. Dan karena nggak ada bab, jadi antik. Buku ini cukup antik banget. Tulisan gambar gitu doang, gitu aja. Dan itu satu buku, nggak tahu ini jumlahnya berapa halaman, nggak tahu.
Tapi sama seperti bukunya Pevita Pierce, ini kita kelihatan kan, kalau dari sini kita kelihatan setiap lembarnya atau setiap halamannya itu selalu ada warna kan. Nah, itu setiap halamannya juga berwarna dong. Sama seperti Pevita Pierce, cuman ini POV-nya adalah ibu-ibu. Di buku ini mungkin aku bisa menilainya adalah aku bisa memberi skor untuk buku ini itu 8,5/10 karena sejatinya buku ya harusnya seperti ini, tapi sayangnya adalah Pevita Pierce sama Budi Sumiati, buku Budi Sumiati ini sayangnya adalah bentuknya puisi ya, puisi atau poem atau dan lain-lain lah, kata-kata dengan beribu makna dengan puisi dan lain-lain, berpuisi lewat buku itu bagus. Cuman kan saya ingin itu seperti bukunya Xaviera tapi berwarna gitu, yang semi komik tapi bukan komik, semi novel tapi bukan novel. Tapi pelajaran review bukunya Budi Sumiati itu akan menjadi evaluasi dan dipakai oleh public figure lain, komika, lebih tepatnya komika, cewek juga cantik. Salah satu komika yang saya suka komedinya dan lain-lain, yang akan dibahas Rabuku minggu depan, namanya juga review asik buku. Jadi modelan buku dengan full color, sedikit kata-kata itu masih tren gitu, masih bagus, masih berjalan hingga saat ini gitu. Menurut saya di awal-awal 10 tahun yang lalu, kira-kira 11 tahun yang lalu kan, berarti 11 tahun yang lalu itu ya diawali dari Pevita Pierce. Kalau saya, menurut saya seperti Pevita Pierce, Panji dan lain-lain itu menambahkan gambar atau foto yang berwarna atau halaman yang berwarna ke dalam sebuah buku, yang menambahkan estetika di setiap halamannya, atau menggambarkan penulis ini bercerita apa, lalu suasananya seperti apa, seperti itu, kira-kira seperti itu bagus. Tapi kalau misalnya udah nggak nyambung, itu yang sulit untuk dimengerti dan lain-lain. Kalau full tulisan itu bukan kurang suka, tapi aku tuh lebih suka, memang suka buku full tulisan, tapi paling tidak aku tahu novel ini atau buku ini itu milik siapa. Jadi paling tidak aku itu merasakan apa yang penulis itu rasakan. Nah begitu, kira-kira begitu. Tapi kalau misalkan nggak tahu siapa, terus tiba-tiba aku punya bukunya, itu aku nggak bisa merasakan feel itu gitu, menjadi penulis tersebut, apa yang dirasakan itu nggak bisa. Lain cerita kalau misalkan memang tulisannya sedikit dan full warna, itu lain cerita, karena atau POV-nya berbeda ya, itu lan cerita, karena ya aku menikmati aja bukunya, nggak sampai nggak merasakan apa yang ada di situ gitu, merasakan apa yang dirasa gitu, bukunya nggak bisa merasakan gitu apa yang terjadi dalam buku tersebut. Karena saya masih melanjutkan dari penerbit yang sama, kakaknya sekarang, bukan ngomong kakaknya sih. Jadi ini adalah buku kedua dari penerbitan, mungkin setauku buku kedua penerbit dari Mojo.co, buku Mojo. Kita lihat buku Mojo. Buku pertamanya adalah datang dari sebuah akun. Ini video akan lumayan panjang, jadi kalau misalnya kalian mungkin sedikit akan bosan, karena dalam video ini akan 2 buku karena sejenis. Nanti saya akan
seperti ini kalau misalkan ada sebuah public figure yang punya 1 atau 3 buku yang berkesinambungan. Salah satunya adalah, kecuali Panji ya, Panji kan setiap buku punya tema yang berbeda-beda. Salah satunya buku yang berkesinambungan adalah milik dari Ernest Prakasa. Dia punya 4 buku atau 4 buku, salah satunya tentang teori stand up. Tetap nanti saya akan bahas. 3 bukunya adalah Ngenes 1, 2, 3. Nah, sama seperti ini nantinya, setiap buku saya akan ulas dalam satu video yang sama. Karena kalau misalkan dipisah-pisah kan nunggunya kan lama. Sedangkan satu buku yang sejenis ngapain dipisah-pisah kan? Kecuali memang ada satu orang yang memiliki 2 buku yang hampir berbeda, yaitu Arya Novrianus. Kalau jika kalian kenal, buku tersebut mempunyai 2 topik yang berbeda. Yang buku pertama adalah Tetanus, dengan judul Tetanus, dan yang kedua adalah Keluarga Cemaria. Karena 2 buku ini berbeda, tapi nanti uploadnya tetap berurutan. Kecuali ini ya, kan karena ini juga berbeda gitu, berbeda topik dengan penerbit yang sama. Jadi buku ini adalah datang dari sebuah akun yang bernama nanti kita sambat tentang hari ini. Ini adalah bukan plesetan, bukan universe lain, tapi sisi lain dari sebuah tweet, bukan tweet, di Wattpad, sebuah cerita Wattpad yang difilmkan dengan judul film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Pada saat itu kan ini sedikit sinopsis sebuah rangkuman ya. Jadi di Wattpad ada sebuah artikel atau novel yang kumpulan quotes di Wattpad dengan judul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, lalu difilmkan. Nah, saat ini viral, ada sebuah akun Twitter yang bernama Nanti kita sambat tentang hari ini. Namanya juga sambat, berarti mengeluh. Jika di buku sebelumnya mengeluh tentang asmara, buku ini mengeluh tentang keseharian. Buku ini buku ini adalah tuangan tweet dari akun yang sama, NKSTHI. Jadi kalau kalian follow akun Twitternya beliau, buku ini sama persis. Cuman untuk tahun-tahun ini di akun tersebut itu berbeda dengan buku ini. Buku ini juga ada kamusnya, kosakatanya. Buku ini gaya Jogja banget. Ada kosakatanya itu kita bisa lihat ambyar, dodolan, esok, entah, kan kayak Jawa banget kan, bahasa Jawa banget. Bentar. Buku dari kedua buku ini kelihatannya hampir bersamaan, 2019. Oh iya, buku ini diterbitkan di tahun yang sama. Yaitu di tahun 2019. Ukurannya hampir sama, cuman beda lebar, beda panjang ini, lebih panjang ini, lebih. Kalau gini enggak. Ini masuknya persegi, ini masuknya persegi panjang. Dua buku diterbitkan di tahun yang sama, beda bulan. Ini bulan Maret, sedangkan buku Budi Simiati bulan September, cuman beda setengah tahun doang. Sama seperti buku Budi Simiati, cuman ini versi umum. Maka salah satu keresahannya seperti ini. Lihat, berangkat sunrise
Samsat belum pulang. Itu kan sebuah keluhan para pegawai-pegawai yang kerja 12 jam dan lain-lain. Tanggal 1 gajian, tanggal 2 merasa paling kaya, tanggal 3 bayar tagihan, tanggal 6 lah duitku udah habis. Itu kan kayak ya itu tadi keresahan ya, keluhan bagi teman-teman yang uangnya sudah habis pada di jam-jam yang belum saatnya, di tanggal-tanggal belum saatnya, seperti itu ya. Bagi orang-orang yang pingin sambat, pingin berkeluh kesah, buku ini tuh terwakilkan banget. Hidup itu pendek, sambatnya yang panjang. Kayak gitu. Ini adalah buku negatif, bukan negatif ya. Tempat kita mencurahkan keluh kesah kita, tapi sudah terwakilkan oleh buku ini. Ya ini, nanti kita sambat tentang hari ini. Bagi teman-teman yang susah bersyukur, susah untuk menikmati hidup, buku ini tuh menjadi wakil kalian gitu. Buku ini adalah buku yang wajib kamu beli karena ya ini tempat cermin terbaik untuk kalian gitu. Harganya kalau nggak salah 120.000. Kalau Budi Semiati itu harganya sama 120.000, tapi plus ya, karena ada ongkir paling enggak 150.000 dua buku ini dengan nilai yang hampir sama 8,5/10. Jadi dua buku ini bagus karena ada foto-foto di gambarnya berwarna, tulisan-tulisannya pendek. Beda dengan Xaviera itu kertasnya doang yang bagus, sayangnya fotonya hitam putih. Sedangkan Pevita Pierce itu bagus tapi puisinya kepanjangan dan gambarnya bagi saya kurang banyak untuk menggambarkan sebuah Pevita Pierce yang tidak semua fotonya itu dipajang di situ, dicurahkan di situ. Sedangkan ini beda, ini full isinya Budi Semiati, sedangkan ini full isinya tentang keresahan atau tentang mengeluh. Jadi di Rabuku berikutnya adalah akan mereview buku dari seorang komika perempuan. Sebenarnya saya akan mereview karena ada dua komika perempuan yang meluncurkan buku masing-masing di angkatan yang sama. Kalau kalian mengikuti Stand Up Comedy Academy, ada dua komika perempuan di sana. Lebih begitu, tapi salah duanya adalah juga menuliskan tentang kehidupannya. Salah satunya adalah komik satunya saya belum beli karena dia baru terbit tahun kemarin, sedangkan yang komik salah satunya lagi itu punya ciri khas dengan beat komedinya Jemuran, itu sudah terbit lama. Dia terbit buku tahun 2017. Tahun 2017. Jadi sampai jumpa di episode Rabuku berikutnya. Bye bye.